Halo dan selamat datang di Lab ID, tempatnya bahas topik-topik branding, marketing, dan komunikasi. Ngelanjutin edisi Cari Cara biar UMKM semakin melesat, kita mau bahas seputar tagline. Itu loh yang sering jadi punchline di akhir iklan, terus biasanya ketempelan deh, kesebut-sebut terus, sering diucapin atau bahkan dinyanyiin sama kita. Nah, tapi banyak yang terus suka kepikiran, "Duh, gua kan nggak kreatif ya bikin-bikin tagline. Nah, itu gimana?" Di sini ada beberapa cara gampang yang bisa langsung kalian praktekin. Nggak pakai ribet. Teorinya sih, tagline yang catchy bikin jadi lebih gampang diingat. Teorinya gampang, tapi bikin sesuatu yang mudah dan sederhana itu susahnya ternyata minta ampun. Buat teman-teman yang kerja di advertising agency, mungkin lebih terbiasa ya, karena ini makanan mereka sehari-hari. Tapi buat yang baru mulai, catchy bisa aja kerasa jadi berat. Faktanya, banyak brand yang pas bikin tagline kejebak ajang narsis karena ngerasa ada space buat naik panggung, tampil. Jadi suka tiba-tiba lupa sama pelanggannya. Yang diingat itu adalah jerih payah dia bikin produk, jadi pengennya itu yang di-highlight. Sering kan teman-teman ngedengar tagline yang nadanya misalkan jaminan original 100% terbaik atau enak, lezat, dan terpercaya. Terus giliran orang makan, taunya buat dia biasa aja, nggak enak-enak banget. Ini konsekuensi kalau terlalu narsis, jadi bisa agak halu. Nah, apa yang buat kita bagus banget, ternyata nggak ngefek ke pelanggan. Karena fokusnya mereka beda sama fokus kita. Dan kita jualan pastinya buat dibeli bukan sama diri sendiri kan, tapi buat pelanggan. Selain fokus sama pelanggan, ini ada 3 cara gampang bikin tagline. Yang pertama, ingat-ingat soal rima yang berirama. Ya ini aja udah berima ya, kayak apaan aja. Misalnya nih ada contoh dari brand Polo, permen. Dia bikin seputar keunikan produknya, terus digabungin sama manfaat buat konsumen. Dengan tagline, permen bolong rasa plong. Terus ada rokok Sampurna hijau yang mau ngegambarin kebersamaan, yang jadi ciri khasnya Makan orang sosis. Indonesia. Tagline-nya nggak ada lu, Itu nggak rame. sosis namanya. Ini bener banget ya, karena orang Makan Indo tuh sosis. ke WC aja, terutama perempuan, harus Itu banget sosis bareng-bareng, namanya. mungkin sambil rumpi. Jadi, rima sering dipakai karena secara pengucapan mudah. Dan otak manusia, cara kerjanya itu dia akan mencari segala sesuatu yang memudahkan. Istilahnya, tip of tongue biar jadi top of mind. Gampang disebut, gampang diingat. Kedua, masih sedikit nerusin tentang rima, yaitu rima yang nyebut nama. Nah, ini lebih mantep lagi biasanya, karena selain jadi tagline, dia jualan brandnya karena kesebut. Yang legendaris siapa? Aku dan kau, suka dan kau, kalau di lokal. Apalagi ini bisa dinyanyiin ya, pasti semua ingat sama nadanya. Nah, kalau buat kaum perempuan yang tahu kosmetik brand Maybelline, tagline-nya itu maybe she's born with it, maybe it's Maybelline. Sama, ada lagunya juga punya nada. Dan di mulut nih gampang banget, istilahnya ngegrolong ya buat disebut gitu. Jadi gampang untuk diingat. Di sini kita bisa nangkep benefitnya apa buat pembeli. Kalau Denkau itu manfaatnya adalah minuman favorit, jadi pasti rasanya enak. Kalau Maybelline, dia ngomongin soal cantik yang effortless, yang kesannya cantik dari dalam, jadi nyantai aja pakai kosmetiknya. Makan sosis. Itu sosis namanya. Iya, ketiga, repetisi. Nggak cukup sekali. Tinggal lepnya sosis aja diulang-ulang ya, bisa 2 atau 3 kali. Kadang ada brand lain yang saking nggak cukup sekalinya,
itu dia ngebagi iklannya menjadi 10 detik yang ngulang-ngulang terus bagian tagline sampai 3 kali buat menuhin kuota iklan 30 detik di TV. Nah, itu antara repetisi atau ganggu sebenarnya, tapi yang penting masuk ke benak pelanggan. Nah, selain pengulangan secara penyebutan tadi, bisa juga yang diulang itu kata-kata tertentu dalam tagline. Jadi misalnya kayak Pegadaian, dia punya mengatasi masalah tanpa masalah. Tipsnya apa sih biar bisa disebut-sebut? Bangunlah trigger. Nah loh, trigger atau hook, Kyle, itu maksudnya adalah padu padanan dalam sebuah kalimat biar kalau orang terpapar sama satu bagian atau satu momen, dia langsung otomatis ingat lanjutannya atau padanannya itu apa. Dan disitulah si nama brand ikutan masuk. Yang lebih mantap lagi, kalau trigger atau pencetus ini dibangunnya dari habit keseharian kita. Jadi sekaligus ngajarin ke konsumen buat pakai produknya secara rutin, kayak vitamin. Jadi bukan kayak obat yang sekali konsumsi sembuh, udah deh nggak pakai lagi. Jadi pikirin how to make your tagline a vitamin, not medicine. Contoh di global, ini ada KitKat dengan tagline Have a break, have a KitKat. Ini karena gaungnya udah gede, sekarang kalau kita lagi nge-break, terus ada yang nyebut have a break, pasti gampang keinget buat nerusinnya have a KitKat. Di bahasa Indonesia ada break, ada KitKat. Nah, dan kondisi atau momen break ini, istirahat, itu kan fenomena harian ya, semacam habit. Mau itu break dari kerjaan, break sekolah, bahkan mungkin break pacaran ya. Disitulah si KitKat bakal masuk buat nyempil nyari kesempatan tampil. Sedangkan di ranah lokal ada tolak angin sama tagline-nya yang orang pintar minum tolak angin. Karena biasanya orang nggak mau ya dianggap sebaliknya. Jadi berbondong-bondonglah minumnya tolak angin kalau lagi nggak enak badan karena masuk angin. Ini bukan cuman dari habit, tapi watak orang nggak mau dicap jelek. Jadi dengan ngomongin yang bagus-bagus, biar bisa nempel ke image konsumen. Akhirnya jadi tagline yang catchy. Kembali ke contoh kasus usaha kopi rumahan yang kita punya, kalau mikirnya kilat, itu tagline yang kebentuk biasanya kopi 100% asli dari Madura, wangi. Nah, itu contohnya. Agak sedikit ada ajang narsis. Tapi kalau mikirnya strategik, itu ada beberapa contoh. Misalnya, minuman dari hati buat segala suasana hati. Ini ada rima ya. Bisa juga dipotong langsung jadi dari hati buat segala suasana hati. Just in case nanti produknya nggak cuma minuman. Nah, mungkin opsi yang keduanya untuk tagline bisa pakai biar setuju ke langit ketujuh. Nah, ini contoh yang rima tapi juga ada namanya. Insight-nya dari apa sih? Karena di Indonesia ini atau dimanapun sebenarnya sering ada yang namanya selisih pendapat atau pertikaian. Cuman karena kopi kita ini bisa bikin orang happy kayak ke langit ketujuh, ketidaksepakatan itu bisa endingnya dibikin happy kalau minum kopi ke langit ketujuh. Nah, opsi lainnya kalau mau manfaatin momentum biar muncul habit bisa pakai teman ngunyah seru. Atau lebih gamblang lagi, Senin semangat, weekend manfaat. Nah itu bangun habit tiap hari harus konsumsi produknya. Ini hanya beberapa contoh. Kalau kalian penasaran gimana caranya tagline bisa semakin diingat, bahkan sampai ke alam bawah sadarnya konsumen, itu bisa nonton video yang ada judulnya yaitu Aqua hebat bukan karena airnya. Nah, di situ jadi bisa tahu kira-kira pakai tool apa lagi gitu ya, pakai cara apa lagi biar semakin mantap. Sejauh ini untuk grand roadmap bisnis kopi kita udah ada brandingnya,
yang bikin happy kayak ke langit ketujuh, dalam 7 hari punya lain cerita, lain rasa. Terus ada jualan juga di mana setiap hari ini akan beda harga untuk tematik spesialnya dengan kompetitor yang saingannya di kategori minuman kenikmatan dan positioning buat orang-orang pejuang harian yang banyak tantangannya. Jadi Senin lebih semangat, weekendnya lebih bermanfaat. Nama brand kita itu Ke Langit Ketujuh dengan tagline misalkan biar setuju ke langit ketujuh. Nah ini outputnya dari tagline bisa bikin promosi atau kegiatan communication campaign yang kreatif karena kita ngebangun insight dari konsumen. Nah ini tugas kita selanjutnya untuk di bagian promosi sebelum ngelengkapin bagian ekspansi dan distribusi. Karena ini seperti bersambung, ikutin terus biar tahu endingnya di seri Cari Cara. Intisari dari seri kita hari ini, untuk tagline, repetisi bisa jadi hal yang penting. Tapi kalau kita bisa ngemasnya itu dengan cara smart, di situ bisa masuk nama brand misalkan, jadinya ini bisa sangat bermanfaat di jangka yang lebih jauh untuk brandnya. Sekian dulu sesi dari Lab ID. Jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube sama podcast Lab ID kalau tertarik untuk ngedengerin topik-topik seputar branding, marketing, dan komunikasi. Nah, di edisi Cari Cara buat bantu UMKM bisa lebih melesat, nextnya kita bakal bicara tentang promosi. Gimana sih cara gampang bikin promosi biar kesebar luas? So, jangan lupa untuk stay tuned.